Bayangkan saja, ada seseorang yang tiba-tiba mengakui sebagai titisan Nyi Roro Kidul, mengklaim Nabi Muhammad adalah seorang perempuan, Ka'bah bukanlah arah sholat yang sebenarnya, atau ada juga yang mengklaim dirinya sebagai Isa Al-Masih, memimpin sebuah kerajaan dengan keyakinan yang dicampur aduk. Kedengarannya gila bukan? Halo Oners, selamat datang di Take One. Di balik kamera banyak suara, dan ini adalah kisah nyata dari beberapa aliran sesat paling kontroversial yang sempat menggemparkan Indonesia, meninggalkan jejak pertanyaan besar tentang batas antara keyakinan, akal sehat, dan penyesatan. Wonders, apa sih yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata aliran sesat? Mungkin bayangan tentang kelompok aneh, ritual di luar nalar, atau ajaran yang membingungkan. Kata-kata itu seringkali memicu rasa penasaran sekaligus kekhawatiran kita. Tapi, apa sebenarnya definisi resmi dari aliran sesat? Dan bagaimana kita bisa membedakan antara keyakinan spiritual yang unik dengan sesuatu yang justru membahayakan, bahkan menyesatkan? Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sebagai salah satu otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia, terdapat 10 kriteria yang dapat kita jadikan patokan untuk mengidentifikasi sebuah aliran sesat. Kriteria ini bukan dibuat tanpa dasar, melainkan hasil kajian mendalam untuk menjaga kemurnian ajaran suatu agama. Kriteria yang pertama adalah mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, meyakini wahyu setelah Al-Quran. Keempat, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Kelima, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Keenam, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ketujuh, mengubah, menambah, atau mengurangi Al-Quran. Kedelapan, menafsirkan ayat Al-Quran tanpa kaidah tafsir yang benar. Kesembilan, mencaci maki dan menghina Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan yang kesepuluh, menganggap dirinya atau orang lain sebagai nabi atau rasul. Kriteria-kriteria tersebut merupakan klaim yang paling sering kita dengar dari para pemimpin aliran sesat. Maka dari itu, jika terdapat suatu kelompok yang punya satu atau lebih dari kriteria ini, bisa jadi mereka masuk kategori aliran sesat. Dan di Indonesia, kisah-kisah semacam ini bukan hanya sekali atau dua kali muncul, tapi sudah berulang kali mengguncang ketenangan masyarakat. Mereka muncul dari berbagai latar belakang dengan ajaran yang kadang terdengar absurd, namun mampu memikat ribuan orang untuk mengikutinya. Oners, kisah kali ini bukanlah cerita horor fiksi, melainkan kisah nyata dari beberapa aliran sesat yang sempat menggemparkan Indonesia. Kita akan bersama-sama menelusuri satu persatu bagaimana mereka muncul, apa yang mereka ajarkan, dan bagaimana akhirnya kisah mereka berakhir. Yang pertama, kita akan membahas kerajaan ubur-ubur. Sebuah nama yang terdengar begitu asing, namun sempat menjadi topik hangat di media massa pada tahun 2018. Pemimpinnya seorang perempuan bernama Aisyah Tusalamah Al-Wajidiyah, di mana ia memimpin sebuah kelompok yang bermarkas di sebuah rumah sederhana di Sayabulu, Serang, Banten. Klaim Aisyah banyak membuat orang terkejut. Ia menyebut dirinya sebagai titisan Nyi Roro Kidul, sang ratu dari pantai selatan. Sebuah klaim yang langsung memicu kontroversi, mengingat Nyi Roro Kidul adalah tokoh mitologi yang sangat kuat di Nusantara.
Tak hanya itu, Aisyah juga mengklaim menerima wahyu spiritual langsung. Wahyu yang ia terima jauh menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Ia bahkan mengatakan bahwa Ka'bah bukan lagi arah sholat yang sebenarnya. Dan bahkan, terdapat klaim yang lebih menggemparkan. Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang perempuan. Dan lebih jauh lagi, Aisyah juga sesumbar bahwa ia memiliki kemampuan memindahkan uang secara spiritual dari bank-bank internasional. Klaim ini tentu saja menarik perhatian, apalagi di tengah masyarakat yang mungkin sedang dilanda kesulitan ekonomi. Para pengikutnya, yang jumlahnya tidak terlalu besar, namun sangat loyal, rutin melakukan zikir tengah malam di kediaman Aisyah. Zikir ini dilakukan dengan cara dan lantunan yang berbeda dari biasanya. Seringkali menimbulkan suara-suara keras dan aktivitas yang dinilai aneh oleh warga sekitar. Lama-kelamaan, warga sekitar mulai resah. Mereka melihat ada keanehan dalam aktivitas dari kelompok ini, baik dari segi ajaran maupun perilaku pengikutnya. Terdapat laporan tentang pengikut yang mulai menjauh dari keluarga atau mulai melakukan hal-hal yang tidak lazim. Suasana malam di sekitar rumah Aisyah seringkali diwarnai oleh suara zikir yang monoton dan keras, membuat para tetangga merasa terganggu. Kecurigaan pun mulai memuncak ketika klaim-klaim aneh Aisyah mulai tersebar luas. Laporan pun dilayangkan ke aparat kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia. Dan tak butuh waktu lama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Serang langsung bergerak cepat. Mereka melakukan kajian mendalam terhadap ajaran dari kerajaan ubur-ubur, dan hasilnya sangat jelas. Adalah mengakui Nabi Muhammad adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau di luar negeri bernama Maryam, sementara di Indonesia bernama Muhammad, asli orang Indonesia. Itu yang menyesatkan. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Hyang Agung, Sang Hyang Tunggal itu memiliki makom petilasan di Kota Serang. Ini dua hal yang sangat menyesatkan dari sisi ajaran akidah Islam. MUI menyatakan bahwa aliran ini sesat. Ajaran Aisyah dinilai bertentangan jauh dengan syariat Islam dan mengandung unsur penodaan agama. Klaim-klaim tentang Ka'bah, Nabi Muhammad, dan wahyu baru adalah pilar utama yang melanggar kriteria dari aliran sesat menurut MUI. Ketua MUI Serang, Kiai Haji Mahmudi, menyatakan bahwa apa yang diajarkan Aisyah sangat berbahaya karena telah mengikis fondasi dari agama Islam. Tahun 2018, Aisyah dan suaminya Rudi akhirnya dihadapkan ke meja hijau. Mereka didakwa atas tuduhan penodaan agama. Proses persidangan berlangsung singkat namun menarik perhatian publik. Banyak masyarakat yang menunggu bagaimana akhir dari kisah kerajaan ubur-ubur ini. Dan pada akhirnya, Aisyah dan suaminya divonis 5 bulan penjara. Sebuah putusan yang diharapkan bisa memberikan efek jera. Setelah kasus ini, kelompok kerajaan ubur-ubur pun perlahan bubar dan tak terdengar lagi kabarnya. Para pengikutnya kembali ke kehidupan normal meskipun masih ada trauma atau kebingungan yang tertinggal. Kasus kerajaan ubur-ubur ini menjadi pengingat betapa rentannya masyarakat terhadap ajaran menyimpang yang berkedok spiritualitas. Kisah selanjutnya membawa kita jauh ke timur, ke sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya, yaitu Maros, Sulawesi Selatan. Di sana muncul aliran bernama Tarekat Analoloa yang dipimpin oleh seorang tokoh spiritual bernama Petabau.
Petabau adalah sosok yang diyakini para pengikutnya sebagai individu yang mendapat ilham langsung dari Tuhan. Ia dianggap sebagai guru spiritual dengan kekuatan luar biasa yang mampu memberikan bimbingan menuju keselamatan. Keunikan tarekat Analoloa terletak pada ajarannya yang sangat berbeda dari ajaran Islam pada umumnya. Petabau mengajarkan Islam dengan 11 rukun yang tentu saja sangat menyimpang dari 5 rukun Islam yang selama ini kita kenal. Di antara ajarannya, yang paling menonjol adalah keyakinan bahwa surga bisa dicapai dengan ritual mandi di 7 sumur dan membeli pusaka sakti darinya. Pusaka ini disebut-sebut sebagai kunci keberkahan dan jalan menuju keselamatan. Yang lebih mencengangkannya lagi, banyak pengikutnya rela menjual harta benda mereka, mulai dari sawah, kebun, hingga rumah demi mengikuti ajaran ini dan mendapatkan pusaka sakti tersebut. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti tarekat Analoloa dan mendapatkan pusaka dari Petabau, semua dosa akan terampuni dan jalan menuju surga akan terbuka lebar. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka bahkan diajarkan bahwa sholat dan puasa tidaklah lagi wajib, asalkan mereka rutin mengikuti ritual Analoloa dan setia kepada Petabau. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan pilar-pilar utama agama Islam. Seorang mantan pengikut menceritakan bagaimana ia kehilangan seluruh tabungan dan rumahnya demi mengikuti ajaran Petabau, berharap mendapatkan berkah yang dijanjikan, namun yang ada hanyalah penyesalan mendalam. Ajaran ini tentu saja tidak bisa diterima oleh masyarakat luas dan otoritas agama. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Maros langsung mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tarekat Analoloa sesat. Fatwa ini didasarkan pada penyimpangan akidah dan ibadah yang terlihat sangat jelas. Warga pun memprotes keras, terutama mereka yang kerabatnya telah tertipu dan kehilangan harta akibat ajaran Petabau ini. Demonstrasi kecil pun sering terjadi di depan kediaman Petabau menuntut pertanggungjawaban dan penghentian ajarannya. Petabau akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Meskipun tidak dihukum berat dengan penjara seperti kasus lainnya, kelompoknya dinyatakan terlarang dan aktivitasnya pun dihentikan. Dan yang lebih penting, para pengikut yang sempat tersesat kemudian menjalani proses pembinaan oleh MUI dan pihak terkait lainnya. Mereka dibantu untuk kembali ke ajaran Islam yang benar, memulihkan trauma, dan mendapatkan dukungan untuk hidup kembali di tengah masyarakat. Kasus tarekat Analoloa menjadi pelajaran berharga tentang bahaya ajaran yang menjanjikan jalan pintas ke surga dengan imbalan materi. Haji di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa Sulsel. Kemudian para pengikutnya juga dilarang membangun rumahnya dengan alasan uang yang dimiliki pengikutnya itu akan dibelikan benda pusaka sebagai bekal di akhirat. Selanjutnya, kita beralih ke kisah yang tak kalah fenomenal dan bahkan sering menghiasi pemberitaan nasional. Lia Eden atau Komunitas Salamullah. Dengan nama asli Lia Aminuddin, Lia Eden bukanlah sosok yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Sejak akhir tahun 90-an, namanya mulai mencuat dengan klaim-klaim spiritualnya yang kontroversial. Ia mengaku menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril. Sebuah klaim yang bagi umat Islam adalah penodaan karena diyakini wahyu telah terputus setelah Nabi Muhammad. Klaim Lia Eden tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan menyebut dirinya adalah reinkarnasi dari Bunda Maria, figur sentral dalam agama Kristen, dan anaknya sendiri, Ahmad Mukti, disebut sebagai Isa Al-Masih. Ini adalah klaim yang sangat berani karena ia mencoba menggabungkan elemen-elemen dari dua agama besar di dunia. Sumpah para Rasul Eden. Sumpah para Rasul Eden. Atas nama Tuhan yang Maha Memberkati sumpah. Atas nama Tuhan yang Maha Memberkati sumpah. Kami atas nama Kerasulan Eden. Kami atas nama Kerasulan Eden.
hari ini mengangkat sumpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kami menyatakan bersedia dihukum mati, diambil nyawanya oleh Tuhan, bila mana masih saja melakukan kesalahan. Dan kami bersedia mati terkutuk bila tak memenuhi janji-janji kami kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami penjagaan iman dan ketahanan untuk tak melakukan kesalahan apapun. Dan berkati kami keimanan yang selamanya utuh sepenuhnya. Terimalah sumpah kami ini. Amin. Hadirin bersembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Misi utama Lia Eden adalah menyatukan semua agama di dunia dalam sebuah agama Salamullah yang ia ciptakan. Menurutnya, semua agama memiliki satu sumber kebenaran dan hanya perlu disatukan di bawah payung Salamullah. Ia juga sering menyampaikan pesan-pesan yang dianggap sebagai wahyu baru dan bahkan mengirimkannya kepada para pemimpin dunia dan tokoh agama. Klaim-klaim dari Lia Eden, terutama yang melibatkan penamaan anaknya sebagai Isa Al-Masih dan surat-surat wahyu kepada presiden, sontak membuat geger masyarakat. Puncaknya adalah ketika ia mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan yang membawa misi penting bagi Indonesia. Warga, terutama dari organisasi massa atau ormas Islam, merasa geram. Mereka mengepung markas Salamullah di kawasan Jakarta, menuntut pembubaran dan penangkapan Lia Eden. Situasi seringkali memanas, sehingga polisi harus turun tangan untuk mengamankan markas dan mencegah terjadinya konflik fisik. Karena ajaran-ajaran yang dianggap menodai agama dan meresahkan publik, Lia Eden sampai 2 kali masuk penjara. Penangkapan yang pertama dilakukan pada tahun 2005 dan yang kedua pada tahun 2009. Lia Eden divonis bersalah atas kasus penodaan agama. Namun, bahkan di dalam penjara, semangatnya tidak pernah padam. Lia Eden tetap gigih menuliskan wahyu-wahyu yang ia terima, yang kemudian ia bukukan dan disebarkan kepada pengikutnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan dan loyalitas pengikut terhadap dirinya, bahkan ketika sang pemimpin berada di balik jeruji besi. Lia Eden meninggal dunia pada tahun 2021. Kepergiannya menandai berakhirnya era komunitas Salamullah yang sempat mewarnai sejarah kontroversi agama di Indonesia. Setelah kepergiannya, komunitas Salamullah pun perlahan bubar. Markasnya di Jakarta kini sunyi, hanya menyisakan jejak-jejak masa lalu. Namun, kisah Lia Eden tetap menjadi salah satu contoh ekstrim bagaimana sebuah aliran sesat modern bisa muncul, beradaptasi, dan bertahan di tengah gempuran kritik dan penolakan sebelum akhirnya padam. Kasus Lia Eden ini juga mengingatkan kita bagaimana sebuah klaim spiritual dapat memicu sebuah konflik sosial.
Dan yang terakhir, kita akan mengungkap kasus yang paling besar dan paling meresahkan, baik dari segi jumlah pengikut maupun dampak sosialnya. Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Mosaddeq, seorang mantan atlet yang pada awalnya mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan mengklaim dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Setelah dilarang, ia mengubah namanya menjadi Gavatar. Gavatar bukanlah sekedar kelompok biasa. Mereka mencampur adukan ajaran dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, dan bahkan beberapa keyakinan lokal. Mereka memiliki interpretasi sendiri tentang kiamat dan akhir zaman. Doktrin mereka sangatlah radikal. Gavatar menghapus kewajiban sholat, puasa, dan haji yang merupakan rukun Islam. Bagi mereka, ibadah-ibadah tersebut sudah tidak relevan lagi di era baru yang mereka yakini. Para pengikutnya diyakinkan bahwa kiamat sudah dekat dan hanya mereka yang akan selamat di tanah baru yang mereka cita-citakan. Tanah baru ini akan menjadi tempat di mana mereka bisa membangun peradaban yang baru terlepas dari kekacauan di dunia luar. Ribuan anggota Gavatar melakukan eksodus besar-besaran ke Kalimantan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Mereka membangun komunitas mandiri, hidup terpisah dari dunia luar dan menjalani kehidupan komunal yang sangat terstruktur. Banyak dari mereka yang rela meninggalkan pekerjaan, rumah, bahkan keluarga mereka demi mengikuti keyakinan ini. Mereka menjual seluruh harta benda mereka dan menyerahkannya kepada organisasi. Banyak kisah pilu muncul dari eksodus ini, seperti salah satu seorang ex-anggota yang menceritakan bagaimana ia dan keluarganya menjual semua aset mereka di Jawa untuk pindah ke Kalimantan dan hidup dalam kondisi serba terbatas. Salah satunya Sujianto. Pria 47 tahun ini datang dari Jawa Timur bersama istri dan anaknya. Ia menjual semua harta bendanya di daerah asal dan memilih pindah ke Mempawah untuk bertani. Namun ia menyayangkan keresahan penduduk lokal yang menginginkan mereka segera pergi dari Mempawah. Seharusnya kan tidak seperti ini, cuman kita ya tidak tahu aja lah, memang apa memang warga, apa memang dari mana juga tidak tahu. Memang dulu mantan lah ini, dan sekarang buka lembaran baru yang lebih baik. Jadi profesinya ya cuma tani aja. Semua itu demi keyakinan akan tanah baru dan janji keselamatan. Mereka merasa terisolasi, namun keyakinan yang ditanamkan begitu kuat. Pada tahun 2016, ketegangan memuncak. Keberadaan komunitas Gavatar yang terisolasi dan ajaran mereka yang menyimpang akhirnya memicu kemarahan warga lokal di Kalimantan. Massa yang marah menyerang dan membakar pemukiman Gavatar. Situasi ini memaksa pemerintah untuk turun tangan. Ribuan anggota Gavatar yang terlantar kemudian dievakuasi dan dipulangkan ke daerah asal mereka. Pemerintah pun secara resmi menyatakan ajaran Gavatar menyimpang dan berbahaya bagi keutuhan masyarakat. Dan ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang diakibatkan oleh aliran sesat. Ahmad Mosaddeq sebagai pendiri dan pemimpin utama Gavatar akhirnya ditangkap dan dihukum selama 5 tahun penjara. Ia terbukti menodai agama dan menyebarkan kebohongan publik yang meresahkan masyarakat luas. Kasus Gavatar bukan hanya tentang penodaan agama, tetapi juga tentang dampak sosial yang sangat besar, meliputi hilangnya harta benda, hancurnya keluarga, dan trauma psikologis yang mendalam bagi para korbannya. Dan ini adalah pengingat betapa berbahayanya doktrin yang memutus hubungan seseorang dari realitas dan keluarga.
Oners, setelah melihat 4 kisah ini, mungkin sebuah pertanyaan besar akan muncul. Apa yang membuat aliran-aliran ini begitu menarik bagi sebagian orang? Mengapa ada individu yang rela meninggalkan keluarga, pekerjaan, bahkan harta benda mereka demi mengikuti ajaran yang seringkali terdengar tidak masuk akal bagi kita? Pada kenyataannya, terdapat beberapa faktor yang berperan. Seperti yang pertama, peran pemimpin yang karismatik. Sosok-sosok seperti Aisyah, Petabau, Lia Eden, dan Ahmad Mosaddeq memiliki kemampuan persuasif yang luar biasa. Mereka dapat meyakinkan pengikut bahwa mereka adalah utusan Tuhan atau memiliki kekuatan gaib atau satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karisma ini seringkali diperkuat dengan kemampuan mereka meramu doktrin yang terasa baru dan spesial. Yang kedua adalah janji keselamatan atau dunia baru. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup, tekanan ekonomi, atau kehampaan spiritual, janji akan surga, kebahagiaan yang abadi, atau kehidupan yang lebih baik bisa sangat menggiurkan. Aliran sesat sering kali menawarkan solusi instan untuk masalah-masalah duniawi atau jalan pintas menuju spiritualitas yang lebih tinggi. Mereka mengisi kekosongan yang mungkin tidak ditemukan di dalam lingkungan agama tradisional. Yang ketiga, rasa ingin tahu spiritual dan pencarian makna. Di era modern ini, banyak orang yang merasa hampa dan mencari makna hidup di luar tradisi. Mereka mungkin tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh agama mainstream dan mencari sesuatu yang lebih atau berbeda. Aliran sesat seringkali memanfaatkan celah ini dengan menawarkan interpretasi baru, ritual yang unik, atau pengalaman spiritual yang intens. Keempat, celah dalam pendidikan dan literasi agama. Banyak masyarakat yang kurang memiliki pemahaman agama yang mendalam, membuat mereka rentan terhadap doktrin yang menyimpang. Kurangnya literasi digital juga membuat mereka mudah percaya pada informasi yang salah satu propaganda dari kelompok-kelompok sesat. Selain itu, masalah sosial ekonomi juga seringkali menjadi pemicu orang-orang yang putus asa, kehilangan pekerjaan, atau merasa terasing dari masyarakat bisa menjadi target empuk bagi aliran sesat yang menawarkan komunitas, dukungan, dan janji-janji manis. Semua kisah-kisah yang telah disampaikan ini, mulai dari kerajaan ubur-ubur yang singkat namun menggemparkan, tarekat Analoloa yang memiskinkan pengikutnya, Lia Eden dengan klaim kenabiannya, hingga Gavatar yang memakan ribuan korban, adalah pengingat penting. Mereka adalah cermin dari kerapuhan kita sebagai manusia dalam mencari makna, mencari identitas, dan mencari keselamatan. Keyakinan yang tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup, akal yang sehat, dan kemampuan untuk berpikir kritis bisa menyesatkan kita jauh. Jauh dari kebenaran, jauh dari keluarga, dan bahkan jauh dari diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk selalu memperkaya diri dengan ilmu agama yang benar, bertanya kepada ulama atau pakar yang kompeten, dan selalu mengedepankan akal sehat dalam menerima ajaran. Mendorong pendidikan agama yang inklusif dan kritis sejak dini adalah kunci untuk membentengi generasi muda dari pengaruh aliran sesat. Oners tadi merupakan kumpulan dari beberapa kasus aliran sesat yang sempat menggemparkan Indonesia. Mari kita jaga bersama kemurnian agama dan kerukunan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran ajaran sesat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Take One. Di balik kamera, banyak suara.